Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang sistem pengendalian manajemen pada salah satu perusahaan BUMN, yaitu PT Jasa Marga Persero Tbk. Nah, sebelum ke pokok pembahasan, di sini saya akan menjelaskan tentang siapa saja yang ada di kelompok 4 ini. Itu yang pertama ada Adi Satrio Herlambang, ada Agia Rahmatika, ada Elman Saputra, ada Lina, ada Mariani, dan ada Septiana Hesti Kurnianingsih. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 1 dulu, yaitu pendahuluan, yang dimana pada dalam era globalisasi yang semakin maju, perubahan dalam lingkungan bisnis terjadi dengan sangat cepat. Perusahaan dituntut untuk dapat bersaing secara efektif dan efisien dalam penggunaan sumber daya yang dimilikinya. Hal ini berlaku khususnya bagi badan usaha milik negara, yaitu BUMN, yang memiliki peran strategis dalam perekonomian bangsa. BUMN yang memiliki peran strategis dalam perekonomian bangsa, BUMN juga diharapkan tidak hanya mampu memberikan pelayanan publik, tetapi juga menjadi sumber penerimaan negara yang signifikan melalui berbagai jenis pajak dan dividen. Nah, salah satunya adalah PT Jasa Marga Persero Tbk. Sebagai salah satu BUMN terkemuka di Indonesia, memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola dan mengoperasikan jalan tol untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Yang dimana PT Jasa Marga Persero Tbk ini didirikan pada tahun 1978, yang dimana dengan tujuan utamanya adalah untuk merencanakan pembangunan, mengoperasikan dan memelihara jalan tol serta sarana kelengkapannya. Perusahaan ini memiliki peran penting dalam pembangunan infrastruktur jalan yang handal, yang esensial untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dengan perkembangan teknologi dan perubahan lingkungan bisnis yang dinamis. Sebelumnya, apa sih sistem pengendalian manajemen? Menurut Anthony dan Govin Darange 2007, jelaskan bahwa sistem pengendalian manajemen telah menjadi fokus penelitian dan kajian yang intens dalam literatur bisnis dan manajemen. Sistem pengendalian manajemen merupakan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi dengan mengarahkan perilaku anggota organisasi sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Oke, meskipun memang banyak ya penelitian telah dilakukan tentang sistem pengendalian manajemen, tapi masih banyak celah dalam pemahaman mengenai bagaimana sih sistem ini diimplementasikan secara efektif dalam konteks perusahaan BUMN yang ada di Indonesia, khususnya di sektor infrastruktur jalan tol. Memang ada kebutuhan untuk mengkaji lebih bagaimana PT Jasa Marga Persero Tbk ini menerapkan sistem pengendalian manajemen dan tantangan apa yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Nah, pemahaman ini penting untuk mengidentifikasi area perbaikan dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas pengendalian manajemen di perusahaan ini. Selanjutnya, makalah ini atau penelitian ini memang memiliki tujuan dan manfaatnya. Tujuan atau manfaat yang ingin kita raih, yang dimana tujuan dari penelitian ini atau makalah ini untuk mengetahui bagaimanakah sistem implementasi sistem pengendalian manajemen pada salah satu perusahaan BUMN, yaitu PT Jasa Marga ini. Oke, selanjutnya ada manfaat dari pembentukan atau pembuatan makalah ini. Ada beberapa poin, yaitu pertama adalah bagi penulis, yang dimana penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan gambaran yang lebih jelas mengenai bagaimana sih implementasi sistem pengendalian manajemen pada PT Jasa Marga Persero Tbk ini. Poin selanjutnya manfaat untuk
investor dan calon investor, yang dimana hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna bagi perusahaan dalam memberikan gambaran tentang bagaimana sih implementasi sistem portfolio manajemen pada perusahaan mereka atau perusahaan PT Jasa Marga Persero Tbk ini. Selanjutnya poin terakhir yaitu manfaat bagi Universitas Pamulang, yaitu universitas kami, yang dimana penulis berharap, kami berharap tulisan ini dapat dijadikan salah satu tambahan informasi bagi pembaca yang dapat dijadikan bahan referensi bagi peneliti yang lain yang akan melakukan penelitian dengan judul yang mungkin sama atau mirip dengan makalah ini. Mungkin penjelasan saya akan dilanjutkan dengan penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Silakan. A few moments later. Baik, selanjutnya ada bab 2 isi makalah. Profil sejarah singkat perusahaan. Untuk mendukung gerak pertumbuhan ekonomi, Indonesia membutuhkan jaringan jalan yang handal. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1978, pada tanggal 1 Maret 1978, pemerintah mendirikan PT Jasa Marga Persero Tbk yang mempunyai tugas utama yaitu untuk merencanakan, membangun, mengoperasikan, dan memelihara jalan tol serta sarana kelengkapannya agar jalan tol dapat berfungsi sebagai jalan yang bebas hambatan dan memberikan manfaat lebih tinggi daripada jalan umum yang bukan tol. Pada awal berdirinya, perseroan ini berperan tidak hanya sebagai operator, tetapi memikul tanggung jawab sebagai otoritas jalan tol di Indonesia. Hingga tahun 1987, Jasa Marga adalah satu-satunya penyelenggara jalan tol di Indonesia yang pengembangannya dibiayai pemerintah dengan dana yang berasal dari pinjaman luar negeri serta penerbitan obligasi. Jasa Marga dan sebagai jalan tol pertama di Indonesia yang dioperasikan oleh perseroan, yaitu jalan tol Jagorawi atau Jakarta Bogor Ciawi yang merupakan tonggak sejarah bagi perkembangan industri jalan tol di tanah air yang mulai dioperasikan pada tahun 1978. Pada akhir tahun 80-an, pemerintah Indonesia mulai mengikutsertakan pihak swasta untuk berpartisipasi dalam pembangunan jalan tol melalui mekanisme Build, Operate, and Transfer. Pada tahun akhir 1990-an, perseroan lebih berperan sebagai lembaga otoritas yang memfasilitasi investor swasta yang sebagian besar ternyata gagal mewujudkan proyeknya. Beberapa jalan tol yang diambil alih perseroan antara lain adalah JORR dan Cipularang. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan yang menggantikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 80, serta terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 15 yang mengatur lebih spesifik tentang jalan tol, terjadi perubahan mekanisme bisnis jalan tol, diantaranya adalah dibentuknya Badan Pengatur Jalan Tol atau BPJT sebagai regulator industri jalan tol Indonesia, serta penetapan tarif tol oleh Menteri Pekerjaan Umum dengan penyesuaian setiap 2 tahun. Dengan demikian, peran otorisator dikembalikan dari perseroan kepada pemerintah. Sebagai konsekuensinya, perseroan menjalankan fungsi sepenuhnya sebagai sebuah perusahaan pengembang dan operator jalan tol yang akan mendapatkan izin penyelenggaraan jalan tol dari pemerintah. Selanjutnya ada visi, misi, dan tujuan dari Jasa Marga. Yaitu visi yang pertama menjadi perusahaan jalan tol nasional terbesar, terpercaya, dan berkesinambungan. Lalu mempunyai misi yang pertama memaksimalkan pengembangan kawasan untuk meningkatkan kemajuan masyarakat dan keuntungan perusahaan. Yang kedua, menjalankan usaha jalan tol di seluruh rantai nilai secara profesional dan berkesinambungan. Yang ketiga, memimpin pembangunan jalan tol di Indonesia untuk meningkatkan konektivitas nasional. Dan yang keempat, meningkatkan kepuasan pelanggan dengan pelayanan yang prima. A few moments later. Mana tata nilai perusahaan Jasa Marga ini ada yang namanya akhlak. A yaitu amanah, memegang teguh, percaya dan diberikan. K kolaboratif, yaitu membangun kerjasama yang sinergis. H harmonis, saling peduli dan menghargai perbedaan. L loyal, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. A adaptif, terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perusahaan. Dan yang terakhir yaitu K kompeten, di mana
kita terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Selanjutnya di sini ada struktur organisasi, yaitu struktur organisasi dari Jasa Marga, dimulai dari adanya direktur utama yang membawahi adanya internal audit, lalu direktur di mana direktur ini terdapat direktur bisnis, direktur operasi, direktur pengembangan usaha, direktur keuangan, serta direktur human capital and transformation. Direktur bisnis ini membawahi yaitu concession business, lalu direktur operasi ini membawahi operation and maintenance, lalu juga kepala IT. Selanjutnya direktur pengembangan usaha ini membawahi business development dan juga engineer planning. Lalu direktur keuangan ini membawahi corporate finance, corporate planning, accounting and tax, dan juga risk and quality group head. Lalu direktur human capital membawahi yaitu human capital development, human capital service, strategic transformation, dan juga Jasa Marga Learning Institute group head. Lalu di sini juga ada corporate secretary yang membawahi corporate communication, legal and compliance, dan juga procurement fixed asset. Lalu di sini ada bagian regional ini yang mengerjakan adalah Jasa Marga Metropolitan Toll Road dan juga Jasa Marga Nusantara Toll Road. Lalu bisnis konsesi jalan tol ada APJT, BUJT. APJT ini terbagi menjadi subholding, persiapan, dan juga operasi. Selanjutnya bisnis prospektif itu ada APJT bidang related business. Lalu selanjutnya bidang pengoperasian ada AP2JT bidang operasi dan AP2JT bidang pemeliharaan, serta entitas lainnya terdapat dana pensiun. A few moments later. Selanjutnya saya akan melanjutkan sebelumnya dari rekan saya Lina. Di sini saya akan menjelaskan penganggaran dan keuangan. Nah, penganggaran dan keuangan pada PT Jasa Marga atau Persero Tbk ini sebagai salah satu BUMN yang terbesar di Indonesia dan memiliki sistem anggaran dan keuangan yang kompleks dan terstruktur. Nah, ada beberapa yang penting terkait anggaran dan dalam keuangan Jasa Marga atau Persero ini, yaitu pertama, sumber pendapatan. Dari sumber pendapatan ini ada tol, investasi, dan penjualan aset. Yang kedua, penggunaan dana. Nah, penggunaan dana ini ada operasional, investasi, pembayaran utang, dan dividen. Nah, selanjutnya ada anggaran. Nah, anggaran ini ada 3, yaitu penyesuaian anggaran, proses penganggaran, dan prinsip penganggaran. Dan yang terakhir, keuangan. Nah, dari keuangan ini ada laporan keuangan, audit keuangan, dan manajemen resiko. Pada PT Jasa Marga atau Persero memiliki perencanaan strategis dan operasional. Nah, dalam RKAP tahun 2023, perseroan akan menerapkan strategi yang berfokus pada beberapa program. Pertama, implementasi fixed fundamental yang melalui pengembangan proyeksi lalu lintas, anggaran, dan kontrol proyek. Yang kedua, implementasi core business expansion yang melalui integrasi pengoperasian jalan tol, institusi rasional, pemilihan proyek yang terintegrasi, dan perencanaan seluruh portofolio bisnis. Yang ketiga, implementasi relate bisnis dengan mendefinisikan kembali fokus portofolio bisnis dan model bisnis PT JMRB. Yang keempat, implementasi financing dan aset rescheduling yang melalui penetapan kerangka pengelolaan portofolio dan mendukung aksi operasional. Nah,
atau aksi korporasi. Nah, yang kelima ada implementasi organization human resource and capabilities yang melalui pengoptimalan dan peran strategis pada kelompok. 2,000 years later. Selanjutnya adalah pelaksanaan dan pengukuran kinerja. Pelaksanaan sistem pengendalian manajemen yang pertama, menetapkan tujuan, strategi, dan inisiatif strategis yang jelas untuk BUMN. Mengintegrasikan proses perencanaan, penganggaran, dan pemantauan kinerja. Yang kedua, mengembangkan struktur organisasi yang tepat dengan pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas. Yang ketiga, menerapkan sistem akuntansi manajemen yang handal untuk mendukung pengambilan keputusan. Yang keempat, membangun sistem informasi manajemen yang terintegrasi untuk memudahkan monitoring dan evaluasi. Yang kelima, mengembangkan mekanisme pengendalian internal yang efektif dan budaya pengendalian yang kuat. Selanjutnya, untuk pengukuran kinerja sistem pengendalian manajemen. Yang pertama, menetapkan indikator kinerja utama, Key Performance Indicator atau KPI, yang selaras dengan tujuan strategis BUMN. Yang kedua, mengembangkan sistem pengukuran kinerja yang seimbang, mencakup aspek keuangan dan non-keuangan. Yang ketiga, menetapkan target kinerja yang menantang namun realistis untuk mendorong perbaikan keberlanjutan. Yang keempat, melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala dengan membandingkan realisasi dengan target. Yang kelima, mengaitkan pengukuran kinerja dengan sistem kompensasi dan insentif bagi manajemen dan karyawan. Yang keenam, melakukan analisis varians dan melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja yang di bawah target. Selanjutnya, untuk pengawasan dan evaluasi kinerja. Pengawasan pada perusahaan jasa marga didasarkan pada kebijakan yang sudah disusun jasa marga terkait kerangka manajemen risiko, agar dapat berjalan secara efektif dan mampu mendukung pencapaian target kinerja perseroan. Di antaranya, yang pertama, melindungi perseroan dari risiko signifikan yang dapat menghambat pencapaian tujuan perseroan. Yang kedua, memberikan kerangka kerja manajemen risiko yang konsisten atas risiko yang ada pada proses bisnis dan fungsi-fungsi dalam perseroan. Yang ketiga, mendorong setiap insan perseroan untuk bertindak hati-hati dalam menghadapi risiko perseroan sebagai upaya untuk memaksimalkan nilai perseroan. Yang keempat, membangun pemahaman mengenai risiko dan pentingnya pengelolaan risiko serta dapat mensosialisasikannya. Yang kelima, meningkatkan kinerja perseroan melalui penyediaan informasi tingkat risiko yang berguna bagi manajemen dalam pengembangan strategi dan perbaikan proses manajemen risiko secara berkesinambungan. Selanjutnya ada perbandingan kondisi dan teori. Perbandingan kondisi dan teori dapat diterapkan untuk mengevaluasi kinerja jasa marga. Metode ini bertujuan untuk membandingkan antara kondisi jalan tol yang ada di lapangan dengan teori-teori yang berkaitan dengan pengelolaan jalan tol. Seperti teori tentang pemeliharaan jalan tol. Teori ini yaitu untuk menilai kondisi jalan tol saat ini dibandingkan dengan standar pemeliharaan yang ideal. Kemudian ada manajemen lalu lintas. Nah, teori ini untuk menilai keefektifan sistem manajemen lalu lintas jasa marga dibandingkan dengan teori-teori manajemen lalu lintas yang ada. Kemudian selanjutnya ada teori sistem pembayaran tol. Nah, teori ini yaitu untuk menilai keefektifan sistem pembayaran tol jasa marga dibandingkan dengan sistem pembayaran tol di negara lain. Dari semua materi yang sudah dipaparkan, dapat kami simpulkan bahwa PT Jasa Marga Persero ini adalah perusahaan BUMN yang bergerak di bidang pengusahaan jalan tol yang didirikan pada tanggal 1 Maret tahun 1978. Jasa Marga ini memiliki peran penting dalam pembangunan dan pengelolaan infrastruktur jalan tol di Indonesia, yang dimana kegiatan usahanya yaitu merencanakan, membangun, mengoperasikan, dan memelihara jalan tol beserta fasilitasnya, menyediakan layanan transaksi elektronik melalui jalan tol elektronika atau e-tol, mengembangkan bisnis terkait jalan tol seperti pengembangan kawasan dan properti. Jalan tol yang dioperasikan lebih dari 800 km di seluruh Indonesia, termasuk jalan tol Trans Jawa dan Trans